Oke, kali ini kita akan membongkar asal-usul rahasia di balik nama-nama iblis yang paling terkenal. Anda mungkin kenal mereka dari film, game, atau buku, ya kan? Tapi percayalah, sejarah asli mereka itu jauh lebih dalam dan, terus terang, jauh lebih mengejutkan dari yang Anda bayangkan. Lucifer, Baal, Leviathan. Dengar namanya aja kita langsung kebayang sesuatu yang gelap dan menakutkan kan? Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, dari mana sebenarnya nama-nama ini berasal? Ternyata, sejarah asli mereka itu jauh lebih kuno dan rumit dari yang kita kira. Oke, siap. Mari kita mulai kupas lapisan sejarah mereka satu persatu. Di bagian pertama ini, kita akan melihat sebuah fenomena yang luar biasa. Gimana ceritanya sosok yang dulu dipuja-puja sebagai dewa, malah bisa berubah jadi figur yang ditakuti. Kita mulai dari nama yang transformasinya drastis banget. Coba deh, lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Dulu, Baal itu dikenal sebagai dewa hujan dan kesuburan. Dia yang ngasih kehidupan. Sekarang, namanya identik dengan Raja Neraka. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya dewa sepenting itu, citranya bisa jungkir balik jadi jahat begini? Jadi gini, semuanya berawal dari arti namanya. Dalam bahasa Kanaan kuno, Baal itu sebenarnya bukan nama, tapi lebih ke gelar yang artinya tuan atau penguasa. Dia ini dewa badai dan kesuburan, sosok yang krusial banget buat masyarakat agraris zaman dulu. Jadi pada awalnya, dia sama sekali bukan figur yang jahat, malah sebaliknya, dia itu sumber kehidupan. Nah, transformasi Baal ini ternyata bukan kasus yang unik. Pola yang sama persis terjadi juga pada salah satu nama paling terkenal dan mungkin paling sering disalahpahami dalam sejarah. Asal-usulnya, ini benar-benar bakal bikin Anda kaget. Dan nama itu adalah Lucifer. Awalnya dia adalah sang pembawa cahaya. Sekarang dia jadi simbol pemberontakan. Ini pergeseran makna yang luar biasa kan? Dari terang benderang jadi gelap gulita. Dari harapan jadi perlawanan. Yuk kita bedah namanya. Lucifer itu dari bahasa Latin lux yang artinya cahaya dan fere yang artinya membawa. Dalam mitologi Romawi kuno, Lucifer itu cuma nama untuk bintang fajar alias planet Venus. Sama sekali nggak ada konotasi jahatnya. Justru sebaliknya, dia itu simbol harapan dan awal dari hari yang baru. Kisah Baal dan Lucifer tadi itu baru pemanasan loh. Sekarang ayo kita lihat lebih banyak lagi contoh transformasi lainnya, di mana pola yang sama ini terus-terusan muncul di berbagai budaya kuno. Pertama ada Asmodeus. Jauh sebelum jadi iblis di cerita-cerita Eropa, dia adalah Aishma, roh dari Persia dalam kepercayaan Zoroastrianisme. Awalnya, dia ini cuma personifikasi dari kemarahan, dari emosi buta yang merusak dan gak terkendali. Tapi, seiring berjalannya waktu, peran Aishma ini jadi lebih spesifik. Waktu mitosnya diserap ke dalam tradisi Eropa, kemarahannya yang luas itu dipersempit jadi Asmodeus, seorang pangeran iblis yang identik dengan satu dosa spesifik, hawa nafsu. Berikutnya, Leviathan. Jauh sebelum kita kenal sebagai monster laut raksasa, dia itu sebenarnya simbol dari kekacauan kosmik. Dalam mitologi kuno, Leviathan itu ya perwujudan dari kekuatan lautan purba yang liar, tak berbentuk, dan sama sekali nggak bisa dikendalikan. Tapi ya gitu, konsep abstrak kan susah dibayangin. Akhirnya, konsep ini dikasih wujud fisik. Leviathan kemudian digambarkan secara harfiah sebagai naga atau ular laut raksasa, monster mengerikan yang jadi penguasa samudra. Terus gimana dengan Beelzebub? Namanya ini berasal dari bahasa Semit Baal-Zebub yang kemungkinannya berarti penguasa lalat. Ini bisa jadi dulunya adalah sebutan sindiran untuk dewa lokal saingan pada zaman itu. Dan uniknya, dari yang tadinya mungkin cuma dewa lokal yang diremehkan, Beelzebub malah dapat promosi jabatan besar-besaran dalam demonologi Eropa abad pertengahan. Dia diangkat jadi salah satu penguasa tertinggi dalam hierarki neraka. Katanya sih orang kedua setelah sang pangeran kegelapan. Oke, sejauh ini kita udah lihat apa yang terjadi. Sekarang, mari kita geser fokusnya untuk memahami kenapa ini bisa terjadi. Gimana sih ceritanya mitos-mitos ini bisa berevolusi sedramatis itu? Jadi, ini dia pertanyaan kuncinya. Mengapa dewa yang dihormati bisa berubah jadi iblis yang ditakuti? Jawabannya, ternyata ada di persimpangan antara budaya, politik, dan bahkan psikologi kita sebagai manusia. Prosesnya itu kira-kira begini. Pertama, dewa-dewa ini di-rebranding. Seringkali ini taktik politis. Kalau ada agama baru mau berkuasa, cara termudah adalah dengan menjelek-jelekan dewa dari kepercayaan yang lama.
Kedua, budaya-budaya itu bercampur. Kepercayaan dari Persia, Kanaan, dan Roma melebur jadi satu. Ketiga, rasa takut kita dikasih wajah. Konsep-konsep abstrak seperti kekacauan, pemberontakan, atau nafsu itu dikasih nama biar lebih gampang dipahami. Dan terakhir, lahirlah archetype. Mereka menjadi simbol psikologis abadi yang terus hidup dalam cerita-cerita kita. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan melihat apa makna figur-figur ini buat kita hari ini. Karena mereka telah berevolusi dari sekedar monster menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Inilah poin kuncinya, evolusi yang panjang inilah yang pada akhirnya melahirkan konsep modern yang kita kenal sebagai malaikat kegelapan atau Dark Angels. Istilah ini tuh sebenarnya bukan dari zaman kuno loh, melainkan ciptaan dari sastra, budaya pop, dan berbagai tafsir ulang selama berabad-abad. Saat ini, malaikat kegelapan udah nggak lagi dilihat sebagai sekedar iblis. Mereka merepresentasikan makhluk langit yang memberontak, entitas cahaya yang berubah jadi simbol bayangan, kekuatan dari pengetahuan tersembunyi, dan yang terpenting mereka menjadi arketipe psikologis tentang dualitas dalam diri kita, pergulatan abadi antara sisi terang dan sisi gelap manusia. Dan ini adalah pemikiran terakhir untuk Anda. Kalau dewa-dewa dari masa lalu bisa menjadi iblis di masa sekarang, apa artinya itu bagi cara kita mendefinisikan cerita kita sendiri tentang mana yang baik dan mana yang jahat? Seberapa permanen sih label-label tersebut?